kalau Islam teroris, gue nggak mungkin pindah ke Islam lah. Yeah. Gue nggak mau jadi seorang teroris gitu kan. Yeah. Yang teroris itu bukan Islam, yang teroris itu oknum tindakannya. Jadi oknum yang mengatasnamakan Islam, yang kayak gitu yang merusak nama Islam. Yeah. Hai, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan kakek Merza, pensiunan gaul, banyak acara. Kita lanjutkan yuk kisah mualaf milenial. Ya, tidak sedikit yang benci kepada Islam karena stigma negatif yang berhasil diciptakan sekelompok orang. Namun berawal dari kebencian, tak sedikit pula yang setelah mempelajari Islam dengan seksama akhirnya berlabuh menjadi seorang muslim. Bahkan mereka malah menjadi sosok yang semakin dekat dengan orang tuanya, meski telah berbeda keyakinan, karena sang anak menjadi anak yang soleh terhadap orang tuanya. Berikut kita saksikan cuplikan 3 kisah milenial mualaf yang berawal dari benci, kemudian menemukan kebenaran iman dalam Islam. Yang pertama tentang kisah Delvano Karis, seorang artis dan YouTuber yang mempunyai beberapa channel yang channelnya sudah jutaan. Bagaimana kisahnya menjadi seorang muslim. Ini bodohnya aku waktu itu. Aku sudah tahu kebenaran Islam. Aku udah tahu banget kalau Islam itu jalan yang benar. Cuma aku gak mau jalan ini. Jujur aku kangen banget sosok Tuhan di dalam hatiku. Aku kangen banget ada sosok yang besar di dalam hatiku yang kayak bisa menenangkan aku. Dulu aku kalau dengar azan aku pernah ngata-ngatain. Ya, aku dulu sebelum muslim, aku dengar azan berisik banget. Aku pernah jadi orang yang kayak gitu. Apa sih dia berisik banget? Apa sih? Ih, apa sih? Dulu aku kayak gitu. Aku sebel banget kalau dengar azan. Karena itu berisik buat aku. Astagfirullah, ampun ya Allah. Itu dosa banget sih. Dan sekarang saat dengar azan kayak enak gitu, seneng. Insyaallah. Ya, aku dulu juga pernah sombong. Aku bilang sama semua orang, sama mamaku, sama ayahku, sama semua orang. Pegang kata-kataku. Aku Delvano Karis nggak akan pernah masuk muslim, nggak pernah agama yang salah, agama yang sesat, nggak pernah, dan nggak akan aku masuk muslim. Tapi lihat perkataan seorang manusia di hadapan Allah itu nggak ada apa-apanya, tinggal di plak. Udah sekarang aku di sini. Masya Allah. Aku selalu sombong, aku selalu sesumbar kayak gitu. Dan manusia ini kalau ngomong nggak punya kekuatan. Yang punya kekuatan sekali lagi Allah. Jadi kalau bisa kata-kata kita benar-benar kita serahkan ke Allah, karena Allah nanti yang melakukan apapun di hidup kita nanti, bukan kita. Manusia buat aku diciptakan buat mencari kebenaran. Kita bukan patung yang diciptakan untuk menjadi sesuatu yang diinginkan oleh nenek moyang atau orang tua kita. Misalkan orang tua udah punya pikiran seperti ini, anaknya harus jadi seperti ini. Kita kan bukan robot, kita kan manusia. Manusia dikasih free will sama Tuhan, sama Allah. Jadi kita bukan malaikat atau iblis yang tidak dikasih free will. Kalau malaikat disuruh taat, iblis disuruh menggoda manusia. Satu-satunya makhluk yang dikasih free will kita. Dan kalau misalkan kita di dunia nggak pakai free will kita untuk mencari kebenaran, kan kita disuruh cari kebenaran. Dan buat aku kebenaranku belum tentu kebenaran kalian ya. Jadi kalau misalkan kalian bilang imanku lemah di sebelumnya, itu karena aku manusia yang berproses. Aku bukan robot, aku bukan orang yang selalu mengikuti dogma yang udah ada atau doktrin yang udah ada. Aku selalu mencari kebenaran, mencari. Aku berpikir, belajar. Kalau manusia mencari, berpikir dan belajar, pasti manusia berproses. Karena manusia pasti berubah. Nah, yang ditanyakan kalau misalkan manusia itu nggak berubah. Tapi kalau kalian merasa iman kalian kuat, nggak apa-apa. Jadi kayak malah tetap pelajarin, tetap dalamin. Nggak apa-apa. Jadi yang penting nggak usah menilai dan ngejudge orang. Kalau misalkan kalian merasa iman kita lemah dan iman kalian yang ngatain kita lemah,
kuat, kalian kuat, ya udah malah bagus. Jadi kayak perkuat terus aja. Betul. Kita di sini tidak ada untuk mempengaruhi siapapun. Kita di sini hanya untuk sharing apa yang kita rasain dan apa yang kita alami gitu aja. Jadi kayak kalau kamu udah imannya kuat di agama bagus malah pelajarin terus aja. Nice. Yang kedua, Natalia Iriani yang berasal dari keluarga yang taat pada agama yang sebelumnya. Ia akhirnya menemukan apa yang dia cari di dalam ajaran Islam. Saya Natalia Iriani, saya mualaf. Dulu saya masuk Islam bukan karena Al-Quran, tapi karena Injil. Saya nggak pernah baca buku tentang Islam, saya juga nggak pernah nonton acara-acara Islam atau ceramah-ceramah ustadz. Apalagi tentang perbandingan agama itu saya nggak pernah pelajari itu. Bahkan bisa dibilang saya tuh paling nggak suka sama Islam. Seperti dengar azan aja nih kuping rasanya tuh udah panas. Lagi anak-anak nonton, terus tiba-tiba ada tayangan azan, aku tuh langsung ambil remote, TV-nya aku matiin. Kalau lagi ada acara ceramah ustadz, tayangan-tayangan Islam, aku juga nggak pernah mau dengerin itu. Pokoknya ya intinya Islam itu benar-benar harus aku hindarin. Orang tua juga sudah mendoktrin kalau Islam itu bukan agama yang benar. Pokoknya no Islam. Saya terlahir dari keluarga yang sangat taat terhadap gereja. Papa saya adalah seorang manajer LSM Kristen yang bertugas untuk pindah dari suatu kota ke kota yang lainnya untuk melakukan tugas-tugas pelayanan. Mulai saya dari kecil sampai saat ini, kecintaan saya pada Yesus itu terus meningkat. Tapi bedanya, kecintaan saya pada Yesus dulu itu cinta yang bertepuk sebelah tangan. Karena dulu saya nggak melakukan apa yang Yesus suruh. Apa yang Yesus perintahkan nggak pernah saya lakuin. Tapi sekarang cinta saya pada Yesus sudah nggak bertepuk sebelah tangan, karena saya sudah melakukan apa yang Yesus perintahkan. Yang ketiga, Ray Aldo Fernandez. Ini juga dari keluarga yang taat sebelumnya terhadap agama sebelumnya dan menemukan kebenaran dalam ajaran Islam. Namun hal itu tidaklah membuat ia menjadi durhaka terhadap orang tuanya. Tetapi menurutnya orang tuanya malah semakin sayang kepadanya karena banyak perubahan yang terjadi pada dirinya setelah dia menjadi seorang muslim. Halo, Reynaldo Abdullah Fernandez. Ya. Kalau dibilang gue meluk Islam, sebenarnya gue merasa Islam yang memeluk gue. Ya. Jadi gue ngerasa kayak Allah tuh udah milih gue. Kayaknya tuh secara nggak sadar gue kayak ada yang bilang, lu bakal jadi Islam, lu bakal jadi Islam. Tapi gue ngerasa enggak gitu kan. Gue kayak menolak, menampik. Sampai temen gue misalkan gue lagi deket sama siapa, hati-hati lo kalau cewek muslim gini-gini, gue bilang, gue mau didoain jadi ustadz, didoain jadi mualaf, gue aminin aja, tapi hati gue Tuhan Yesus. Gue sampai bilang kayak gitu. So kuat itu pada saat itu lo gitu ya. Takabur kali ya. Sampai akhirnya itu ya, makanya temen gue bilang yang muslim, kalau Allah berkehendak kun fayakun, pas gue tutup jendela, gue liat kubah, gue pingin sholat subuh, gue pingin puasa sunnah sampai kayak gitu. Terus gue denger azan, gue nangis. Gue denger azan isya waktu itu sekitar jam 7 lewat lah. Gue nangis, gue mikir ini cuma perasaan karena lu masih menolak pada saat itu. Gue mau nyebut Tuhan Yesus tuh berat. Terus di kolbu gue nih kayak ada speaker Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar berkali-kali. Wah, gue gelisah. Terus gue ke kamar mandi, gue cuci muka segala macam, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai pandangan gue tentang Islam yang misalkan waktu itu gue nggak mempercayai kalau Nabi terakhir itu Nabi Muhammad gitu kan, gue tidak mempercayai Yesus waktu itu Tuhan. Ini benar-benar berubah. Jadi seketika itu gue berubah, gue langsung wah ini benar-benar hidayah nih. Gue langsung memutuskan gue peluk Islam secepat itu. Makanya sampai keluarga
mikir disangka gue ada dipelet lah, dibikin orang lah apalah. Dan gue masih mencintai Katolik. Ya. Tapi gue tidak mengimani sekarang ya. Benar, ya. Iman itu dari dalam ya. Ya betul, ya kan? Hubungan kita sama yang di atas. Islam itu indah bro, sama kasih juga. Sama kayak agama-agama lain mengajarkan kebaikan, mengajarkan kasih. Dan Rasulullah sendiri kan juga, kalau waktu gue nggak tahu, waktu gue masih awam, maaf teman-teman yang muslim, waktu saya masih ini, gue nganggap kok ngajarinnya kayak perang, seperti orang-orang yang nggak tahu ya, tukang nikah, maaf. Tapi pas kita tahu, indah, sama kayak ajaran kalau di Kristiani kan ajaran Kristus kasih kan, jika engkau ditampar pipi kanan berikan pipi kiri ya. Gitu. Di Muslim pun Rasulullah gitu, yang gue dapat, gue pelajari, ketika dia ditolak, ketika dia ditimpuk segala macam, terus dia memberi makan fakir yang membencinya, itu benar-benar kasih ya. Termasuk orang-orang Muslim yang gue kenal. Jadi gue punya tetangga ustadz, mantunya cerita ke gue, papi itu dulu pernah disiram got sama orang gitu, katanya jangan dibalas. Terus termasuk ada ustadz yang dibilang ustadz sabun, ustadz Fadlan, itu beliau juga waktu itu kan pernah dipanah kakinya segala macam di Papua, tapi beliau menularkannya dengan kasih kan, tidak ada pembalasan, tidak ada itu. Sebenarnya ya sama, semua agama pasti maksudnya dalam hal kebaikan mengajarkan kasih ya. Cuma sering dirusak oleh oknum-oknum. Itulah tadi kisah 3 mualaf milenial. Semoga ada hikmah yang bisa kita tarik dari kisah mereka. Pantengin terus channel Kakek Merza. Jangan lupa like videonya, subscribe channelnya, share jika bermanfaat. Dah. Assalamualaikum.